Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Jihad ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jihad itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan jihad ini paling tingginya dari amar ma'ruf nahi mungkar. Paling tingginya amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad. Bahkan paling sempurnanya, paling mulianya, dan paling utamanya. Masya Allah, ya, orang-orang dahulu itu seperti itu. Para sahabat berjuang, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa raga, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, mengajak mereka supaya selamat, supaya tauhid. Ya, sampai-sampai tidak mau diajak, diperangi supaya mau, maksudnya menyelamat. Jadi sebetulnya sayang, mereka itu sayang supaya mereka tidak masuk neraka, supaya mereka mengtauhidkan Allah. Jadi jihad ini diantara paling tingginya bagian-bagian amar ma'ruf nahi munkar, dan paling mulianya dari bagian amar ma'ruf nahi munkar, dan paling utamanya dari bagian amar ma'ruf nahi munkar. Karena kemungkaran yang paling mungkar adalah kekufuran. Kemungkaran yang paling mungkar tidak ada lagi, tidak ada di atas kemungkaran yang paling mungkar dari atas kekufuran. Kufur ini kemungkaran yang paling mungkar. Maka ketika adanya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu jihad untuk supaya menghilangkan kekufuran, maka menjadi paling tingginya itu bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annahu amrun bi ra'sil ma'ruf alladhi huwa tauhid. Karena sesungguhnya ini jihad adalah memerintahkan kepada pokoknya kebaikan. Apa pokoknya kebaikan? At-tauhid, enggak ada lagi. Pokoknya induknya kebaikan itu mentauhidkan Allah. Itu induknya kebaikan. Pokoknya kebaikan yang menjadi modal segala kebaikan adalah tauhid. Kalau orang mati dalam keadaan tauhid, masih ada harapan dia dikeluarkan dari api neraka, masih ada harapan. Tapi kalau mati tidak membawa tauhid, sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan dikeluarkan dari api neraka. Maka jihad ini adalah diantara bagian amar ma'ruf nahi mungkar yang paling tinggi derajatnya, paling mulia tingkatannya, paling utama tingkatannya. Dan jihad ini wa nahyun an afhasyil munkarat wal atham. Ya, jihad ini mencegah dari paling jeleknya dari segala kemungkaran dan dosa. Ya, paling jeleknya, ya, melarang, mencegah dari paling jeleknya segala kemungkaran dan segala dosa, yaitu apa? Kekufuran dan memusyrikan kepada Allah. Kemusyrikan itu adalah kemungkaran yang paling mungkar. Ya, kemungkaran yang paling mungkar adalah kemusyrikan dan kekufuran. Nah, gitu ya. Jadi maka pantas ini jihad fi sabilillah dikatakan a'la wa asyraf wa afdal, paling tinggi, paling mulia, dan paling utama dari bagian-bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan jihad memerintahkan kepada pokoknya kebaikan, yaitu tauhid dan Islam, dan mencegah dari paling keciknya segala kemungkaran dan dosa, yaitu kekufuran dan kemusyrikan. Wa awwalul jihad ad-da'wah ilal Islam. Permulaan jihad itu mengajak-ngajak kepada agama Islam. Itu awal jihad, mengajak supaya mau masuk agama
Islam, tsummal qitalu bisayfi, kemudian ketika tidak mau ada aturan-aturannya, akhirnya yaitu diperangi. Kenapa? Karena tidak mau masuk agama Islam. Itu jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'idun, tidak sama orang-orang yang diam di kampungnya dari orang-orang mukmin dari meninggalkan jihad. Dia tidak mau ikut jihad. Selain orang yang mempunyai alasan, yang punya penyakit, orang yang punya udzur dari lumpuh atau buta atau selainnya. Tidak sama orang-orang yang duduk meninggalkan jihad dan orang-orang yang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa raganya. Teu sarua jelema nu jihad jeung jelema anu teu jihad, teu sami itu. Allah mengunggulkan orang-orang yang jihad, bahkan jihadnya dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa raga mereka, alal qaidin, kepada orang-orang yang diam di rumah, diam di kampung karena ada madarat, bahaya. Allah mengunggulkan derajat karena samanya dua golongan tersebut di dalam niat. Ada orang nggak jihad. Kenapa nggak jihad? Karena dia buta. Rek jihad kumaha jelema lolong. Ya. Kenapa nggak jihad? Lumpuh. Rek umah lompatna tuh lumpuh mah. Nah, itu karena ada halangan tidak jihadnya. Tetap dia dapat pahala karena dia punya niat, kalau saya sehat, kalau tidak ada udzur saya akan ikut jihad. Hanya beda pahalanya sama orang yang langsung jihad fi sabilillah. Jadi jihad ini adalah ajaran suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam jihad ini, tapi tetap ada aturannya ya, aturan di dalam bab jihad itu. Nah, ada orang dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ikut perang tapi hatinya niat ingin perang. Tidak ikutnya karena ada alasan, ada udzur, yaitu seperti buta atau seperti lumpuh. Nah, bagaimana orang yang tidak ikut jihad tapi karena dia itu ada halangan, tetap dia itu mendapatkan bagian kemuliaan. Tapi orang-orang yang jihad dengan hartanya dia gunakan untuk jihad fisabilillah, jiwa raganya dia gunakan untuk jihad fisabilillah, lebih unggul daripada orang yang diam di kampungnya tidak jihad tapi punya niat untuk jihad. Wa kullan wa'adallahul husna. Ini adalah pujian dari Allah untuk para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian dari Allah. Wa kullan wa'adallahul husna. Dan kepada masing-masing yang duduk di rumahnya tidak ikut jihad karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan orang yang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa raganya, wa'adallahul husna, Allah menjanjikan ya akan kebaikan, yakni surga. Jadi sahabat itu luar biasa ya. Wa kullan wa'adallahul husna, akan masing-masing dari yang jihad, yang tidak jihad, yang karena tidak jihadnya karena ada halangan, Allah telah menjanjikan surga. Ini salah satu ayat yang menunjukkan akan kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, jaminan dari Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Dan kepada masing-masing dari dua golongan ini, yakni yang berperang fisabilillah dan yang tidak berperang karena ada halangan, Allah menjanjikan surga, dijanjikan oleh Allah surga. Wa faddalallahu al-mujahidin al-qaidina ajran 'azima
dan Allah mengutamakan kepada orang-orang jihad atas orang-orang yang duduk, ajran aziman, akan pahala yang sangat besar. Apa di antaranya pahala yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang jihad fisabilillah dan orang-orang yang tidak jihad karena ada halangan. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, yaitu derajat-derajat kemuliaan dari Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, orang-orang yang mau mengorbankan hartanya di jalan Allah, yang mau mengorbankan tenaganya, jiwa raganya di jalan Allah, ya. Mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan telah berada Allah maha mengampun kepada para kekasihnya, rahiman, lagi maha penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Itu diantara pahala, kemuliaan atau keberuntungan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Bagaimana diantaranya? Apa dan bagaimana orang kalau sudah jihad, ya? Di antaranya wa man lam yastati wa lam yatamakkan fa alaihi bi husnin niyyah fil jihad wa kathratid du'a lil mujahidin wa i'anatihim bima yaqdiru alaihi. Faqad alimtum ma'asyiral ikhwan rahimakumullah fadlal jihad fi sabilillah wa makanati minad din. Kalian telah tahu, wahai saudara-saudaraku, semoga kalian mendapatkan rahmat Allah, akan keutamaan jihad fi sabilillah. Betul-betul jihadnya ini di jalan yang diridhai oleh Allah. Dia semata-mata jihadnya ingin meraih ampunan dan ridha Allah. Wa makanati fiddin, dan kedudukan jihad di dalam agama. Siapa orang yang mampu untuk jihad dan ada, ya, kemungkinan, ada kemampuan untuk jihad, dan segeralah dan semangatlah, jangan malas-malasan dan jangan malas-malasan di dalam berjihad. Kalau memang sudah waktunya jihad, ya jihad gitu. Kalau memang sudah waktunya dan ada aturannya, ya, tidak sembarangan jihad itu, ada aturannya. Ternyata orang ini tidak mampu. Siapa orang yang tidak mampu untuk jihad, tidak ada kemungkinan untuk jihad karena ya kemampuannya itu terbatas. Contohnya tadi, dia itu buta atau dia itu sakit, tidak bisa ikut untuk jihad. Maka hendaknya dia mempunyai niat yang baik di dalam berjihad dan memperbanyak doa untuk orang-orang yang jihad dan membantu mereka dengan semampunya. Dan hendaknya orang yang tidak ikut jihad memerangi orang kafir yang memusuhi Islam, dia hendaknya sibuk dengan memerangi nafsu dan hawa nafsunya di dalam taat kepada Tuhannya. Fa inna dzalika min aqsamil jihad. Jadi di antara termasuk jihad yaitu memerangi hawa nafsu. Haroream ibadah lawan, harorea mereka ngaji teh lawan, harorea mereka amal soleh teh lawan. Eta teh ibadah, eta teh jihad termasukna. Hayang doraka lawan, hayang maksiat lawan, itu termasuk jihad, ya. Jadi jihadna urang mah ayeuna mah merangan nafsu, harorea mereka ibadah, harorea mereka taat lawan, hayang doraka yang maksiat lawan. Eta teh kasupna jihad fi sabilillah. Nanti akan Allah berikan apa? Tadi kemuliaan. Apa kemuliaannya? Apa keuntungannya? Pahala yang besar, itu kemuliaan dari Allah, ampunan dari Allah, dan rahmat Allah. Tuh, orang yang mau hidupnya berjuang melawan hawa. Jadi melawan hawa nafsu termasuk bagian jihad, ya. Termasuk bagian
duh haroream ieu salat berjamaah ka masjid lawan, duh hayang ngawadul ieu lawan, pokona mah netah goreng nafsu lawan, nyarek kana hade nafsu lawan, tah eta teh kaasupkeun jihad fi sabilillah. Kauntunganana bakal menang kamuliaan ti Allah, bakal menang hampura ti Allah, bakal menang rahmati Gusti. Jadi jelema nu daek jihad, menjihad fi sabilillah, daek berjuang merangan hawa nafsu, ya jelema bakal minimal 3 kauntungan. Jadi jelema nu mulia, menang hampura Allah, menang rahmat Allah. Tapi lamun teu daek jihad dina merangan hawa nafsu, ya rugi. Teu meunang kamuliaan, teu meunang hampura, teu meunang rahmat, rugi hidupna. Naudzubillah min. Mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah. Kita semua diberikan taufik hidayah, taufik hidayah, taufik hidayah di dalam memerangi hawa nafsu kita, syaitan kita, nafsu kita, syahwat kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita sehingga kita senantiasa terus di dalam memerangi hawa nafsu kita dan kita mendapatkan kemuliaan dan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.